PG gitu, soal PG itu 100 sampai 200 soal. 100 sampai 200 soal. Bahkan sampai 250 ada. Itu bahasa Inggris semua. Nah, sumpah janji dokter itu apa sih? Mareta, tadi kita udah gambar nih, udah ngulas istilahnya permukaan aja. Gue mau bahas lebih dalam nih Mar, tentang jurusan kedokteran. Karena sejatinya nih, konten gue ini Mar, kalau misalkan lu belum tahu nih, gue pengen banget adik-adik nih atau anak-anak SMA lah atau SMK yang memang mereka menginginkan gitu loh Mar, masuk fakultas kedokteran itu biar lebih jelas dan lebih tahu gitu loh dalam dan seluk-beluknya fakultas kedokteran. Makanya gue buat konten seperti ini. Nah, untuk mendapatkan istilahnya esensi lebih dalam dari fakultas kedokteran nih, gue pengen tanya lebih jauh nih Mar mengenai fakultas kedokteran itu sendiri. Nah, gambaran real lu tuh gimana sih Mar di fakultas kedokteran? Lu boleh ngasih tahu nggak sih ke teman-teman gambaran real lu di kampus tuh kayak gimana? Kalau menurut pengalaman gue dan cerita dari teman-teman gue dari universitas lain, gue rasa tuh fakultas kedokteran Unpad tuh cukup beda ya sama fakultas kedokteran yang lain. Kita tuh cukup fakultas kedokteran yang santai. Jadi kita itu student center. Jadi metodenya. Jadi kita itu mahasiswanya yang harus aktif, yang harus cari materinya sendiri, dan di sini tuh peran dokter atau peran dosen ini hanya untuk sebagai membimbing. Ya, terus membimbing dan men-trigger apa yang sekiranya kita belum tahu, jadi kita bisa nyari lagi lebih dalam gitu sih. Jadi belajar tuh bukan jadi kewajiban, tapi jadi kebutuhan gitu deh. Jadi kalau misalnya kamu gak mau belajar, gak apa-apa, tapi terima resikonya sendiri nanti. Jadi masuk yang santai, dan kita tuh fakultas kedokteran Unpad tuh kebanyakan mainnya. Malah kebanyakan mainnya. Jadi kita itu baru tahu nih soalnya dokter kebanyakan main. Iya, baru tahu kan. Jadi jadi FK Unpad itu ada ajang kayak perlombaan antar angkatan. Jadi cuma di FK Unpad doang. Jadi kita tuh lomba tentang olahraga, seni, pentas. Baru tahu kan anak FK bikin pentas, dan itu kayak bener-bener yang niat banget, yang kayak pentas drama, terus kayak nyanyi, lomba masak. Itu kayak bener-bener beda atau bener-bener jauh gitu dari bayangan FK gitu, dari pandangan FK di luar gitu. Tapi dia di sana memang dibebaskan seperti itu, maksudnya ya udah nih misalkan mata kuliah A itu tergantung anak didiknya gitu untuk memperdalam atau enggak, atau gimana ya? Karena emang kalau misalkan kita intermezzo nih, kalau yang memang di kuliah itu kan emang terkenal istilahnya dosen itu cuma ngasih dasarnya aja, ngasih pengantarnya aja, sisanya kita yang harus memperdalam itu sendiri. Kayak mungkin cari referensi lain, mungkin cari informasi-informasi dari buku-buku yang dikasih tahu dosennya, mungkin merekomendasikan buku A, buku B, itu kan istilahnya ya kita lah yang istilahnya jalan sendiri gitu loh. Dosen udah ngasih tahu arahnya, kita yang tinggal kita mau jalan atau enggak gitu kan. Nah, soalnya di bayangan gue ini fakultas kedokteran itu istilahnya kan berkenaan langsung lah antara manusia dengan manusia kan. Istilahnya kalaupun itu dikasih referensi buku atau mungkin dikasih referensi hal-hal lain, mungkin ada kayak macam jurnal dan lain sebagainya, tapi kan maksud gue kedokteran itu kan banyak prakteknya, ya kan, banyak di laboratoriumnya. Kalau misalkan tadi kata lu itu dalam tanda kutip santai, istilahnya tuh gimana tuh? Karena kan kedokteran juga ilmu pasti kan. Iya. Nah, itu gimana tuh? Jadi kalau misalnya masuk santai di sini tuh santai dalam belajar, Dil. Tapi kita kalau misalnya di kuliah kita tetap belajar yang serius, dibimbing dengan serius dengan dokter-dokter yang udah ahli tentunya. Jadi kalau misalnya untuk cara belajarnya FK Unpad sendiri, jadi kita tuh belajar pakai problem based learning, metodenya itu PBL. Jadi kita tuh belajar sesuai kasus yang diberikan, Dil. Misalnya kita dikasih kasus hari Selasa. Nah, kita harus mencari materi-materi yang berhubungan dengan kasus itu dan harus dipresentasikan hari Jumat. Nah, kita tuh
belajar mengenai materi-materi itu tuh dibimbing oleh dokter dalam satu kelompok gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kita gak tahu atau kita kurang paham, nanti dokter itu bisa ngejelasin lagi. Nah selain itu kita juga ada mini lecture, jadi kelas besar gitu Dil. Nah itu tuh yang memberikan materi itu langsung dokternya. Jadi kita tuh juga kalau misalnya di kuliah itu bener-bener yang kayak belajar banget, tapi kalau misalnya yang di luar kuliah tuh masing-masing individu gitu. Oh, gue ngerti. Berarti maksudnya santai lu, mungkin lu ngerasa santai karena istilahnya apa yang diajarkan di Fakultas Kedokteran Unpad nih, itu lebih kayak langsung studi kasusnya langsung gitu ya. Jadi istilahnya dokter itu mungkin ngasih pengantara dulu di kelas gitu kan. Nah kita udah tahu nih dasarnya gimana. Nah dokter itu langsung ngasih kita kasus yang sesuai dengan apa yang diajarkan. Akhirnya kita cari-cari referensi, cari-cari pengetahuan dari buku, kita mempelajari itu lebih dalam sendiri. Dan akhirnya nanti waktu dipresentasiin kita udah ngerti apa yang mau dijabarkan dari kasus itu. Berarti kayak gitu ya. Istilahnya dokter itu lebih ngasih dasarnya aja, tapi selebihnya daya analisis, daya belajar lu dalam atau enggak tuh tergantung kitanya lagi berarti. Jadi di sini tuh belajar tuh bukan suatu hal yang benar-benar kayak harus banget, harus kayak harus wajib banget gitu. Tapi tuh lebih kayak keperluan kita kalau misalnya misalnya kamu emang udah ngerasa nih gue udah cukup lah. Ya udah nggak usah. Berarti, tapi kalau misalnya ada beberapa hal yang gak lu tahu tapi temen lu tahu, itu resiko lo sendiri gitu loh. Oh iya, gue ngerti. Jadi kayak udah itu kayak kebutuhan lu sebenarnya kan. Lu harus bisa ngerasa bahwa pembelajaran yang diajarkan tuh ya sebuah kebutuhan gitu, bukan cuma sekedar kewajiban aja. Iya, benar. Nah, mengenai pembelajaran di Unpad misalkan ya, mata kuliahnya ada apa aja sih kalau kedokteran itu? Lu boleh kasih mungkin 5 mata kuliah atau 6? Kalau misalnya mata kuliah itu, jadi kalau misalnya di FK Unpad itu mata kuliah tuh nggak kayak fakultas lain mungkin ya yang ada pelajaran ini A, B, C, D gitu. Tapi kalau misalnya kita tuh ada tentang sistem, jadi sistem itu kayak itu tuh pokoknya gitu loh, yang mempelajari tentang anatomi, histologi, fisiologi, farmasi dan lain-lain. Terus kalau misalnya ada yang satu lagi tuh etik. Etik dalam kedokteran gitu. Etikanya yang diajari. Itu aja sih. Terus sama mungkin ada skills, jadi kita skills gitu, bagaimana cara mempraktekkan suatu alat atau yang lain-lain. Terus sama satu lagi lab act, itu kayak pembelajaran di lab gitu, entah itu pembelajaran untuk pembelajaran mengenai kayak bakteri atau mikroorganisme lain melalui mikroskop dan yang lain gitu sih. Jadi belajarnya nggak kebanyakan di kelas juga ya, dia harus bisa langsung terjun langsung di laboratorium itu sendiri ya. Nah dari mata kuliah yang lu pelajari nih Mat, tadi kan lu bilang ada farmasi juga, ada etikanya juga kan mata kuliahnya. Nah ada nggak sih yang menurut lu mata kuliahnya ini sulit gitu loh? Sulit itu dalam artian, gue kayaknya sulit banget sih belajar yang ini. Pasti ada dong. Atau enggak mungkin lu mau ngasih tau mata kuliah yang seru lah buat lu. Ada nggak sih? Kalau menurut gue mata kuliah yang seru dulu kali ya. Yang seru dulu boleh. Menurut gue tuh semua mata kuliah itu seru sih. Maksudnya ada hal-hal yang menarik. Masing-masing tuh punya hal yang menarik, kayak menjadi lebih tahu gitu. Tapi gue lebih suka yang kayak tentang sistem itu. Jadi gue kayak yang terutama yang sistem itu. Jadi gue kayak punya pengetahuan lebih tentang kerja dari tubuh gue gitu. Jadi kayak oh ternyata tubuh gue tuh kerjanya kayak gini ya, ternyata kayak gini. Itu yang lu suka tuh ya? Itu yang gue suka, jadi kayak oh ternyata tangan tuh geraknya kayak karena kayak gini ya. Iya. Otot-ototnya yang gerak apa aja gitu ya? Nah, terus kalau misalnya yang gue kurang suka, tapi sebenarnya atau sulit lah. Pasti kan ada yang sulit ya, istilahnya kalau misalkan kayak DKV misalkan, dia kesulitan karena dia nggak bisa gambar tangan. Pasti kan ada yang kayak gitu tuh. Kalau misalnya gue sendiri sih, menurut gue yang sulit tuh farmako ya, tentang obat-obatan. Oh, farmako. Jadi kan setiap obat tuh punya cara kerja masing-masing ya, dan banyak banget kan obat, dan kita harus ngafalin dan ngerti. Dihafalin?
iyalah harus hafal dan ngerti masing-masing fungsi obat itu, kontraindikasi dan indikasinya. Jadi menurut gue itu sih yang bikin agak sulit tentang farmako. Agak sulit di farmako ya. Nah, ada stigma nih Mar, katanya masuk ke kedokteran itu enak, terus gampang sukses. Menurut lo stigma itu bisa dibenarkan atau enggak sih? Enggak segampang yang dipikirkan, enggak seenak yang dipikirkan atau gimana? Ya kesuksesan seorang sih itu tergantung sama apa yang udah dia lakuin ya. Kalau misalnya dia selama ini bekerja keras ya makin sukses gitu. Ya pokoknya setiap kesuksesan orang tuh ya bergantung sama orangnya sendiri. Kalau misalnya kalian masuk kedokteran tapi kalian malas-malesan ya nggak bakal sukses juga. Tapi menurut lo enak nggak sih di kedokteran? Kalau gue kan sih banyak yang bilang udah kedokteran aja, enak kok di kedokteran. Terus enak. keluarnya juga gampang sukses, kan banyak yang kayak gitu kan. Amin. Kayak anak kecil kan didoktrin kayak ntar gede jadi mau jadi apa, mau jadi dokter, mau jadi apa, mau jadi pilot. Kan ya nggak jauh-jauh lah dari kata-kata itu kan. Ya kalau menurut gue sih enak. Terus ya sama kayak fakultas lain lah, pasti punya sisi enak dan buruknya. Cuma gimana kita ngejalaninnya aja sih. Nah, sebenarnya mata kuliah yang diajarin itu ada yang lebih spesifik nggak sih, Mar? Misalkan kayak tadi, misalkan gue pernah wawancara nih Hanum, dia itu bilang kalau misalkan di arsitek itu lo harus bisa gambar, dasarnya lo harus bisa gambar, gambarnya ya kayak bidang, perspektif. Nah, kalau kedokteran sendiri ada nggak sih kayak mungkin pelajaran yang dari SMA tuh lo pelajaran lagi dan diperdalam gitu, misalkan biologinya kah atau fisikanya yang lebih banyak atau kimianya, itu gimana? Yang pasti biologinya sih dia yang lebih banyak. Terus kalau misalnya basicnya harus dipunya sih, kalau misalnya di FK 4 sendiri itu seenggaknya harus bisa bahasa Inggris karena semua buku referensinya itu bahasa Inggris, ujiannya juga pakai bahasa Inggris. Terus terus critical thinkingnya harus dibangun sih, soalnya kan kita lebih ke analisis gitu. Jadi menurut lo nih jurusan untuk yang bisa apa ya istilahnya, orang-orang yang cocok lah istilahnya masuk jurusan fakultas kedokteran, berarti secara tidak langsung mereka harus suka lah ya dengan biologi, terus mereka harus suka yang namanya critical thinking, menganalisis, terus istilahnya yang mungkin suka baca. Iya benar. Karena kan istilahnya mungkin bukunya nggak bakal tipis-tipis, harus suka kan, baca. Terus suka ngafal juga berarti ya, secara tidak langsung kan. Tadi lu bilang di farmako juga ada hafal-hafalan. Yeah. Nah, Mar, menyinggung masalah lu bilang tadi bahasanya harus kuat nih. Bahasa Inggrisnya harus kuat. Itu emang bener? Iya. Kalau misalnya di FK Unpad, tapi nggak tahu ya kalau FK lain. Kalau di FK Unpad itu kita tuh gak kebanyakan sih, malah seluruh ujiannya tuh soalnya pakai bahasa Inggris. Seluruh soal? Seluruh soal. Jadi kita tuh ada ujian MDE sama SOKA. Apa tuh MDS dan SOKA? Kalau MDE itu dia kayak PG gitu, Dil. MDE? Kayak PG gitu. Soal PG itu 100 sampai 200 soal. 100 sampai 200 soal. Bahkan sampai 250 ada. Itu bahasa Inggris semua. Terus kalau misalnya SOKA itu kita dikasih kasus dalam bahasa Inggris, terus kita harus ngejelasin pasien ini kenapa, terus materinya apa aja. Berarti harus dalam banget ya bahasa Inggrisnya, harus pinter banget. Kita juga pembelajaran seharinya kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Jadi nggak kayak kelas internasional lah ya? Iya. Istilahnya pakai bahasa Soalnya Inggris. di FK 4 ini juga ada kelas twinning, jadi dia tuh dari Malaysia. Jadi mau nggak mau kalau misalnya kita lagi lecture besar kayak gitu, pertukaran pelajar gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi lecture besar gitu kan ada yang dari Malaysia ini, jadi kebanyakan dokter kayak bahasa Inggris, tapi kadang-kadang mereka ngomongnya bahasa Indonesia sih. Cuma tetap aja materi yang disampaikan tulisannya itu bahasa Inggris. Oke, Mar. Nah, gue juga baca-baca nih, Mar. Ya, entah sama entah beda kan kita nggak tahu ya. Gue baca-baca di artikel bahwasanya fakultas kedokteran itu ada yang namanya sistem blok, bener ya? Ada sistem blok. Istilahnya, lu tahu nggak sih yang namanya sistem blok, ya kan? Dan di Unpad ada nggak sih sistem blok itu sendiri? Kalau misalnya FK 4 sendiri sih nggak pakai sistem blok ya. Jadi kita tuh pakai per sistem gitu. Maksudnya per sistem tuh kayak misalnya
semester 1 tuh mempelajari tentang basic science. Kayak kita tuh kalau misalnya semester 1 tuh pakai mempelajari tentang FBS, jadi fundamental basic science. Jadi kayak kayak masih basisnya deh, masih dasar-dasarnya. Kalau misalnya semester selanjutnya tuh tentang sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem saraf kayak gitu-gitu. Kalau misalnya blok itu kan beda lagi, kayak misalnya kalau setahu gue misalnya semester ini tentang anatomi, lalu selanjutnya histologi. Nah kalau misalnya yang FK4 yang per sistem itu, jadi kita misalnya sistem pernafasan, kita dikasih kasus kan nih, dikasih kasus tentang misalnya pneumonia. Nah kita harus ngejelasin semuanya nih, dari anatomi paru, dari histologi paru, dari fisiologi atau fungsi dari paru itu, terus bakterinya, terus obat-obatannya gitu. Jadi kayak langsung semuanya gitu deh. Oh, langsung semuanya. Sedangkan sistem blok itu setahu satu-satu setahu aku itu kayak ya anatomi sendiri, histo sendiri. Oh, jadi mereka biasanya ada ujian blok gitu, jadi kayak ujian histologi, ada ujian anatomi. Jadi dibagi-bagi lah ya. Kalau di Unpad tuh lebih langsung ke kasusnya, langsung semuanya dibahas gitu ya. Nah, terus kalau yang menarik dari kedokteran juga ada yang namanya koas kan, bener ya? Nah, koas itu apa sih? Kebetulan aku juga belum koas, jadi belum tahu gimana mekanismenya. Jadi setahu aku tuh kalau koas tuh kalau misalnya ibaratkan fakultas lain tuh kayak magangnya, tapi bukan magang. Jadi kayak kita tuh itu adalah waktu kita untuk mempraktekkan hasil-hasil pembelajaran kita selama 3,5 tahun sebelumnya gitu. Jadi kita kayak misalnya bantuin dokter di rumah sakit, terus misalnya menangani pasiennya langsung gitu, tentang menangani pasiennya langsung dengan ilmu-ilmu yang udah didapetin gitu, tapi masih dalam pengawasan dokternya gitu. Jadi nggak dilepas secara nggak langsung gitu. Koas itu lu jadi asistennya lah ya, asisten dokternya itu ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Ntar gue denger nih ya, katanya kalau misalkan di fakultas kedokteran, ini pasti lu tahu sih, ada yang namanya sumpah janji dokter. Nah, sumpah janji dokter itu apa sih? Jadi sumpah janji dokter itu sumpah yang harus kita lakukan sebelum dilantik jadi dokter gitu loh. Sebelum dilantik jadi dokter yang dokter gitu. Yang dokter udah ada bisa tulisan ya. DR-nya gitu. Nah, sumpah janji dokter itu maksudnya berarti harus diucapin kan? Harus kita lakuin. Nah, tapi lu tahu nggak sih inti dari sumpah janji dokter itu? Apakah misalkan kayak kita tuh rela berkorban mungkin untuk menyembuhkan manusia atau gimana? Sebenarnya tuh isi dari sumpah dokter itu banyak, Dil. Banyak isinya, entah itu sumpah untuk tidak menjelekkan sesama sejawat, selalu mementingkan kepentingan pasien dibandingkan kepentingan pribadi. Berarti secara nggak langsung sumpah janji dokter itu gimana si dokter ini harus rela berkorban lah ya demi pasiennya dibandingkan demi dirinya sendiri gitu. Iya benar. Iya nggak sih? Nah, tadi lu juga nyinggung nih istilahnya ada ujian yang ada TG-nya, ada yang langsung kasus. Nah, selama lu di fakultas kedokteran nih Mbak, banyak nggak sih sebenarnya ujian-ujian yang lu lakuin? Kalau misalnya di luar UTS UAS ya pastinya. Di luar UTS UAS. Misalkan lu ada nih ujian laboratorium misalkan setiap sebulan 2 bulan sekali. Nggak ada. Nggak ada. Paling cuma setiap harinya kalau misalnya sebelum lab cuma ada kuis gitu-gitu doang sih. Oh, kuis. Dan sisanya mungkin sama ya, ada UTS, ada UAS ya. Oke Mar, kita udah lihat nih gambaran real lu di jurusan. Nah, tapi kalau misalkan gambaran dosennya gimana? Mengayomi banget, membantu lu banget, atau mungkin lu dilatih mentalnya? Kayak ada yang, aduh kok gini sih? Ada nggak? Kalau misalnya dosennya kita kan dosennya langsung dokter ya. Jadi ya pasti mengayomi lah. Cuma kan karena udah jadi dokter, jadi sebagian mereka juga sibuk dengan kerjaan masing-masing kan. Jadi lo harus siap kalau ditinggal kapan jadi, aja ya? Ya kita harus siap gitu untuk bisa nyari semua materi sendiri. Terus baru kalau misalnya yang nggak kita
tahu gitu baru nanya gitu sih ke dokternya. Jadi nggak semuanya apa-apa tuh harus nanya ke dokternya, itu kan juga kasihan sama dokternya. Nah nih Mar, menurut gue ya gambaran real jurusan fakultas kedokteran ini udah lengkap banget lah istilahnya. Dari tadi lu ngasih tahu mata kuliahnya, terus lu kasih tahu dosennya kayak apa juga, terus sistem belajarnya juga lu udah kasih tahu, dan lu juga udah nyinggung tadi ada masalah koas juga dan lain sebagainya. Nah, di fakultas kedokteran menurut lu nih sesuatu yang baru ada nggak sih di fakultas kedokteran? Mungkin lu bisa kasih tahu nih ke teman-teman, ternyata di fakultas kedokteran kayak gini loh, yang lu rasain tuh lu baru banget nih nemuin di fakultas kedokteran. Ya yang itu tadi sih Dil, yang kayak ternyata fakultas kedokteran tuh nggak semuanya tentang belajar. Jadi masih ada hal-hal lain yang bisa menghibur kita. Misalnya kayak yang tadi kayak lomba seni, terus olahraga kayak gitu-gitu. Itu sih. yang lu nganggep Ya, ternyata kedokteran fakultas tuh kedokteran tuh nggak nggak, freak banget iya. di kelas, Nggak nggak freak harus- banget ngafalin Iya, ya. nggak tiap hari mantengin buku gitu, enggak Oh, sih. itu yang menurut lu wah ternyata kedokteran itu asik juga loh gitu ya. Nah kalau misalkan ditanya pengalaman seru lu ada nggak? Pengalaman seru lu mungkin lu kan dokter nih pasti ada dong kayak lab misalkan lu nyuntik orang, atau lu mungkin melakukan sebuah tindakan, atau mungkin lu pengalaman seru lu apa tuh, ada nggak sih? Kalau pengalaman seru gue sih, kalau misalnya skills itu kan kayak praktek gitu ya. Terus kita kayak berlatih untuk melakukan suatu prosedur gitu. Jadi itu menurut gue yang seru sih itu. Misalnya jadi kita bisa tahu nih kalau misalnya ada orang kayak gini harus ngapain, terus dipraktekin itu sih. Jadi bisa Bermain sambil belajar gitu ya. ya, terus kalau misalnya ada orang kenapa-napa jadi kayak wah udah tahu nih gue harus gimana gitu. Oh, lo langsung kayak, wah misalkan lu di jalan nemu orang pingsan nih, lu tahu lah tindakan prosedur yang lo lakuin tuh Iya, seperti bisa, apa gitu ya. Itu ya mungkin ya pengalaman seru buat lo ya. Nah, ada nggak sih Mar, kira-kira lo mau ngasih istilahnya ya tips and trick lah buat teman-teman nih yang niat dan pengen banget lah masuk fakultas kedokteran. Lo bisa nggak sih ngasih tips and trick? Mungkin dari lo harus membiasakan diri untuk belajar mandiri mungkin, atau mungkin lo tipsnya lo harus memperdalam ilmu biologi atau apalah, setelah lo dah tips dan trik lo yang udah pernah lo rasain dan ini kayaknya bisa jadi pembelajaran nih buat teman-teman gitu. Kalau tips and triknya, yang pertama, kalau misalnya karena gue SBM, jadi untuk kalian yang pejuang SBM, triknya adalah kuasain pelajaran yang kalian suka. Jangan kalian terlalu fokus untuk menguasain satu pelajaran yang kalian benar-benar nggak suka dan jelek dari pelajaran itu. Oh, istilahnya yang suka kejar terus lah. Iya, istilahnya. jadi kalian tuh ngambil banyak nilai dari situ. Jangan buang-buang waktu untuk mempelajari hal yang kalian gak suka, terus jadinya hal yang kalian suka malah nantinya jadi kayak gak maksimal gitu. Nah, kalau tips dan trik untuk bisa survive lah, kayak lu kan bisa survive nih, istilahnya tadi awalnya lu bilang duh berat banget nih, gak sesuai apa yang lu inginkan, ternyata lu bisa survive nih dan lu bisa merasa enjoy gitu kan. Lu pasti ada dong kayak, oh lu tipsnya harus gini nih biar lu bisa ngerasa enakan, biar lu bisa ngerasa nyaman di fakultas kedokteran. Kalau untuk dari segi tips and trick lu bisa survive di kampus lu gimana tuh? Pertama, cari tahu dulu cara kalian belajar tuh gimana. Cara belajar tuh gimana? Jangan samain cara belajar kalian sama teman-teman kalian. Kalau misalnya, kalau gue sama teman-teman gue tuh, kita tuh belajarnya sama-sama harus yang sendiri dulu. Sendiri dulu? Iya, harus yang sendiri dulu, baru nanti kalau misalnya kita udah ngerasa kita udah ngerti, baru kita diskusin bareng. Jadi harus tahu cara belajar kalian dulu harus gimana. Terus yang kedua, kalau misalnya untuk survive, kalian butuh teman yang sportif. Itu tuh saling bantu lah ya? Penting banget, karena kan kehidupan kuliah ini kan pasti kan kehidupan yang baru kita mulai kan. Yang kedua, butuh banget teman yang sportif. Saya kan kehidupan kuliah ini merupakan suatu hal yang baru kan buat kita. Jadi banyak hal baru yang kita hadepin. Jadi kalau misalnya kita nggak punya teman yang sportif, itu bakalan berat banget sih. Berat ya. Ada lagi nggak sih kira-kira tips dari lu mungkin? Terus atau mungkin lu di luar kampus lu bisa cari referensi atau mungkin cari berita yang mengenai kedokteran atau jurnal atau gimana tuh? Kalau misalnya tipsnya sih yang lain,
ya harus belajar. Tapi kalau misalnya belajar sih, kalau gue sendiri tuh belajarnya sesuai dengan mood gue. Jadi gue nggak pernah maksain. Kalau misalnya mood gue lagi nggak pengen belajar, gue nggak bakal belajar, nggak bakal masuk juga. Oh, yang tadi Jadi lu bilang pokoknya itu ya. harus belajar seoptimal mungkin, bukan sebaik mungkin tapi seoptimal mungkin. Kayak pelajari lah diri lu gitu ya. Iya. Istilahnya lu lagi mood nggak sih buat megang buku gitu-gitu ya. Itu harus lu cari ya. Nah Mar, ini terakhir nih ya, gue mau nanya nih. Ini kita agak santai lah ya. Kira-kira untuk fakultas kedokteran ya, lu di jurusan kedokteran kan, ada nggak sih tempat paling asik nih menurut lu ya? Buat nongkrong mungkin, buat diskusi. Tadi lu bilang kan diskusi sama temen, terus atau mungkin buat lu nugas. Ada nggak sih tempat asik gitu? Sebenarnya di Jatinangor tuh ada namanya Ceko. Tapi kalau misalnya gue sama teman-teman gue sendiri sih, karena kita bukan orang yang suka nongkrong, jadi kita kalau misalnya belajar atau diskusi bareng tuh ya di kosan atau enggak Oh, di di pantry kosan. Oh jadi kayak udah lu kosan gua aja lah, kita nongkrong bareng, terus ngerjain tugas bareng gitu ya Pak? Oh ya Dil, terus tadi gue lupa bilangin, buat kalian juga jangan jadiin biaya itu jadi penghalang. Pasti kalau misalnya kalian niat pasti ada jalannya. Dan FK Unpad itu UKT-nya itu disesuaikan sama kemampuan orang tua kalian. Jadi ada juga kok adik kelas aku yang dapat UKT-nya tuh 5 juta, 6 juta per semesternya. Tapi paling tinggi itu 13 juta. Jadi kalian jangan takut untuk masuk kedokteran. Oke nih Mar, gimana ya? Istilahnya fakultas kedokteran mungkin masih menjadi apa ya, patokan orang gitu loh untuk gue pengen nih jadi dokter. Pasti masih banyak kan istilahnya orang mau masuk ke fakultas kedokteran karena fakultas kedokteran emang bergengsi nggak sih? Istilahnya punya title dokter tuh kayak di pandangan orang tuh masih kayak gue pengen banget nih gitu, kayak punya apa ya, istilah kebanggaan sendiri gitu loh. Nah untuk kalian yang emang pengen masuk nih ke jurusan kedokteran, ini gue mau kasih tau nih Mark, kampus-kampus mana aja yang istilahnya membuka fakultas kedokteran. Nah di sini ada kampus Unpad pastinya nih kayak teman gue, terus ada Undip, ada Uner, ada UNS, ada UGM, ada UI, UB, Hasanuddin, Udayana, dan lain sebagainya. Nah kalian bisa cek aja tuh lebih lanjut di websitenya masing-masing, karena untuk kriteria penerimaan mahasiswa itu berbeda-beda. Setiap universitas itu pasti beda-beda, kecuali mungkin yang di PTN itu biasanya jalurnya lewat SNM maupun SBM, dan ada juga yang buka mandirinya. Nah, kalau untuk PTS mungkin untuk lebih lengkapnya cek aja di websitenya masing-masing. Nah Mar, bisa nggak sih lo kasih satu kata nih yang bisa istilahnya menjabarkan fakultas kedokteran? Satu kata lah yang menurut lo tuh bisa menggambarkan fakultas kedokteran apa? Apa ya? Satu kata aja. Ya, Banyak sih dia. satu kata. Bingung banget. Satu kata. Kira-kira yang bisa gambarin apa? Kayak misalkan DKV itu gue nanya ke teman gue, seru misalnya gitu kan. Terus ke teman gue yang di teknik ngomongnya, teknik mesin ya khususnya, ngomongnya hitam. Ya terserah lo apa yang bisa lo gambarin tentang fakultas kedokteran dalam satu kata. Pusing mungkin. Enggak, sumpah. Apa? Seru, apa ya? asik. Seru sih, seru. Seru. Berarti lo satu kata yang bisa gambarin kedokteran itu seru ya? Iya, seru bener-bener seru. Oke. Oke Mar, thank you banget ya. Ya mas juga Dil. Oke. Halo semuanya, kali ini gue lagi sama kawan gue nih, Mareta. Hai Dil. Apa gitu, jangan hai Dil.